Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Kami dari kelompok 1, kelas 19 Pancasila, akan memaparkan materi mengenai analisis kasus kesehatan berbasis logika abduksi. Lalu ada anggota kami, yang pertama ada Anggi Dwi, lalu ada Ririn Putri, ada Alia Dina, Mutiara Naila, dan juga saya sendiri, Anggun Maulidia. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Anggun. Untuk tahap observasi dari permasalahan ini adalah bermula ketika pada tanggal 28 Januari 2026, tepatnya adalah pada hari Rabu, ketika sejumlah mahasiswa dan juga beberapa guru itu juga ikut mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis atau yang biasanya kita sebut sebagai MBG. Namun pada salah seorang guru atau pengajar di SMA tersebut mengaku pada malam harinya pada siang harinya menyantap menu soto, tapi pada malam harinya perutnya terasa sangat sakit. Dan dilihat juga pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, yaitu besok paginya, ternyata juga banyak siswa yang merasakan hal yang sama, bahkan ada yang pingsan. Dan beberapa siswa juga banyak yang izin untuk ke toilet, dan ketika melihat toiletnya ternyata antrinya cukup panjang. Nah, melihat hal yang cukup janggal tersebut, pihak sekolah pun merasa ada sesuatu yang tidak bisa didiamkan. Kemudian dari pihak sekolah menghubungi tenaga kesehatan untuk menyiapkan ambulans. Nah, ketika beberapa siswa yang sudah sangat-sangat tidak bisa ditangani di sekolah ini dibawa ke rumah sakit dan mengalami uji laboratorium, ternyata dari hasilnya itu yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi siswa terkontaminasi bakteri Escherichia coli atau E. coli yang ditemukan pada kuah soto dan sambal dalam menu MBG tersebut. Kasus ini pun juga menyebabkan sebanyak 118 orang itu memerlukan perawatan yang intensif di rumah sakit karena kondisinya itu yang cukup serius. Boleh minta tolong di slide? Next slide. Selanjutnya itu adalah pihak-pihak yang terlibat itu setidaknya ada 5 pihak yang terlibat. Pertama itu adalah siswa dan guru, di mana siswa dan guru ini adalah para korban yang memakan dan juga mengkonsumsi menu MBG pada hari tersebut. Serta juga ada SPPG Purwosari, di mana SPPG Purwosari ini adalah dapur penyedia dan distributor makanan program MBG tersebut. Terus juga ada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemeriksaan laboratorium serta adanya Badan Gizi Nasional atau BGN yang melakukan evaluasi terhadap program MBG tersebut. Lalu juga ada tenaga kesehatan seperti Rumah Sakit di Kudus yang menangani para korban yaitu siswa dan juga guru SMA 2 Kudus. Boleh minta tolong di next slide? Selanjutnya adalah dampak yang muncul di mana seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sebanyak 118 orang itu menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit karena kondisinya yang sangat serius dan juga peristiwa ini pastinya memunculkan rasa trauma baik bagi korban yang dirawat ataupun korban yang tidak dirawat. Akibatnya pun juga dari pihak SPPG Purwosari ditutup sementara karena ditemukan fakta bahwa fasilitas dapur mitranya itu belum memenuhi standar sanitasi higien dari pangan dan juga kelayakan yang ditetapkan. Badan Gizi Nasional juga memperketat SOP-nya dengan mewajibkan juru masak memiliki sertifikat dan memperkuat pengawasan teknis di seluruh unit penyedia makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang di daerah lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kenapa sih kasus ini tuh bisa terjadi? Nah, ada 3 dugaan rasional yang menyebabkan kasus ini tuh bisa terjadi. Dugaan pertama itu adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli pada kuah makanan yang disajikan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG. Nah, pada hasil uji lab itu juga menunjukkan keadaan bakteri pada kuah soto yang dikonsumsi oleh siswa dan guru. Nah, bakteri Escherichia coli ini diketahui dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, mual, dan sakit perut. Nah, gejala yang dialami para siswa itu juga sesuai dengan gejala umum infeksi bakteri tersebut.
Kemudian ada dugaan kedua yaitu adanya proses pengolahan makanan yang kurang higienis. Nah, walaupun dapur MBG-nya itu udah memiliki sertifikat layak higienis, sanitasi atau SLHS, kemungkinan adanya kesalahan dalam praktik tersebut itu berpotensi untuk adanya kontaminasi mikroorganisme. Kemudian dugaan ketiga adanya penyimpanan dan distribusi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Dalam kronologi disebutkan itu kan pukul 11.15 WIB diantar makanannya MBG-nya dan baru dibagikan sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau makanan ini tidak disimpan pada suhu yang sesuai selama proses distribusi, bakteri ini dapat berkembang biak dengan cepat, terutama pada makanan-makanan berkuah seperti soto dan sambal tadi. Nah, kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan jumlah bakteri, apalagi bakteri E. coli, hingga mempercepat mencapai tingkat yang dapat menyebabkan keracunan. Gitu. Lalu di sini ada analisis mengenai perspektif nilai Pancasila. Terdapat tiga sila yang paling relevan. Yang pertama ada sila kedua. Sila kedua ini di mana siswa sebagai penerima program makanan bergizi yang seharusnya itu mendapatkan makanan yang aman, higienis, dan layak konsumsi, tapi malah mendapatkan makanan yang standar kebersihannya dan sanitasi makanannya itu kurang mendapatkan perhatian. Nah, apa sih hubungannya dengan kasus pada sila kedua ini? Siswa itu kan sebagai penerima program makanan bergizi, harusnya itu mendapatkan makanan yang aman. Namun karena adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli pada makanan, banyak siswa juga akan mengalami sakit bahkan harus dirawat di rumah sakit karena bakteri tersebut. Nah, bentuk ini tuh merupakan pelanggaran karena kurangnya tanggung jawab dari pihak penyedia makanan dalam menjaga keselamatan peserta didik. Lalu ada di sila ketiga, sila ketiga ini memiliki inti, yaitu kan menjaga kepentingan bersama, solidaritas, dan kerjasama dengan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, agar berhasil, program MBG ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, penyedia makanan, dan juga pengawasan kesehatan. Nah, hubungannya dengan kasus ini, program makanan bergizi kan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan siswa secara kolektif. Agar berhasil, program ini juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, mungkin di biayanya yang sudah dianggarkan, lalu ada sekolah yang akan membagikan atau menyalurkan kepada para siswa-siswi, lalu penyedia makanan yang sekarang banyak sekali eh, event-event yang membantu untuk memasak makanan tersebut dan juga ada pengawasan kesehatan mungkin di bidang ahli gizi. Namun, pelanggaran yang tidak sesuai itu karena tidak optimal saat sistem pengawasan dan mutu pangannya di saat pelaksanaan dalam program. Lalu kurangnya koordinasi dari pengawasan antar pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan tersebut. Dan juga pastinya ada lemahnya tanggung jawab nih dalam memastikan keamanan makanan bagi siswa. Jadi tidak ada recheck lagi di dalam makanan tersebut oleh pada badan ahli gizinya. Lalu ada di sila kelima. Kelima itu kan pastinya menjamin kesejahteraan, keadilan, dan juga perlindungan bagi seluruh masyarakat dan seluruh warga Indonesia. Nah, apa sih hubungannya? Karena makanan bergizi ini bertujuan memberikan akses makanan sehat ya, 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang kepada siswa secara adil seluruhnya mendapatkan hak tersebut, tapi ketika makanan yang diberikan itu membahayakan kesehatan para siswa dan siswi, maka tujuan keadilan itu tidak tercapai.
Nah, ini juga karena adanya kurang pengawasan nih terhadap standar keamanan pangannya dan juga kualitas makanan itu nggak sesuai standar, jadi merugikan siswa sebagai penerima manfaatnya. Dan juga perlunya ada evaluasi serta ada perbaikan biar para siswa-siswa ini tidak mengalami kejadian serupa, apalagi di daerah-daerah yang mungkin akses kesehatannya itu sulit. Selanjutnya ada kesimpulan abduktif dari dugaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kontaminasi bakteri pada makanan, proses pengolahan yang kurang higienis, dan penyimpanan tidak memenuhi standar. Dari dugaan yang sudah dijelaskan itu dapat disimpulkan bahwa dugaan yang paling kuat adalah dugaan satu, yaitu makanan yang dikonsumsi siswa terkontaminasi bakteri E. coli. Dugaan ini paling kuat karena berdasarkan hasil laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersumber dari Kompas.com yang berjudul Hasil Lab Kasus Keracunan di SMA N2 Kudus akibat bakteri E. coli mengonfirmasi bahwa makanan tersebut terbukti terkontaminasi bakteri E. coli pada menu makanan, spesifiknya pada kuah soto dan sambal. Lebih dari satu siswa mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu tersebut. Next. Dan menurut kelompok kami, akar permasalahan dari kasus ini adalah kurangnya optimal pengawasan dan pengendalian dari pemerintah terhadap pelaksanaan program makanan bergizi atau MBG. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa seluruh proses penyediaan makanan mulai dari pengolahan, kebersihan, dan kualitas bahan makanan hingga distribusi telah memenuhi standar keamanan pangan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada rencana aksi. Tentunya sebagai calon fisioterapis profesional, kita perlu memberi dukungan rehabilitas bagi korban yang mengalami kelemahan fisik atau gangguan kesehatan setelah keracunan makanan. Misalnya melalui program pemulihan daya tahan tubuh, latihan ringan, dan juga edukasi postur tubuh agar tetap sehat walaupun saat sakit. Nah, kedua, berkoordinasi dengan tenaga medis lain untuk memantau kondisi fisik pasien pasca rawat inap, termasuk pemulihan energi dan fungsi organ yang terdampak. Yang terakhir, mempelajari kasus ini sebagai pengalaman untuk menangani kasus misal di lingkungan sekolah atau di komunitas masa depan. Yang kedua ada sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita perlu melaporkan atau memberikan informasi yang relevan terkait praktik penyediaan makanan yang tidak higienis kepada pihak berwenang untuk mencegah kejadian yang serupa. Ada juga mengedukasi masyarakat dan lingkungan sekolah mengenai pentingnya standar sanitasi makanan dan bahaya kontaminasi bakteri seperti Escherichia coli. Dan juga yang terakhir mendukung kebijakan pemerintah dan lembaga terkait dalam menegakkan standar keamanan pangan di sekolah, termasuk pengawasan terhadap penyedia makanan. Boleh next slide? Yang terakhir, sebagai generasi digital, kita perlu membuat konten edukatif di media sosial atau platform digital tentang keamanan pangan, bahaya kontaminasi bakteri, dan cara mencegah keracunan makanan. Ada juga menggunakan aplikasi atau platform digital untuk memantau dan menilai reputasi penyedia makanan atau dapur sekolah sebelum dikonsumsi. Yang terakhir, kita juga bisa membantu menyebarkan informasi resmi dari Dinas Kesehatan atau Badan Gizi Nasional agar masyarakat mendapat data yang akurat dan terpercaya. Baik, mungkin segitu dari presentasi kami mengenai para siswa yang tidak mendapatkan makanan sesuai dengan badan ahli gizinya. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 1 kelas 19 Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.